Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu dan belajar bersama sehingga kita bisa menikmati bareng-bareng alam semesta ini. Untuk kali ini kita akan belajar tentang AutoCAD bagi kelas 2. Dan nanti kalau kalian sudah kelas 3, maka kalian akan belajar tentang Autodesk Inventor. Kita klik dulu ikon yang ada di desktop kalian. Bagi yang sudah menginstal laptop maupun PC-nya, klik 2 kali AutoCAD ini sambil menunggu ya. AutoCAD itu dibagi dari beberapa macam versi. Kemudian ada beberapa macam kegunaan, misalkan untuk gambar, untuk arsitek, untuk manufaktur, untuk elektronika dan lain sebagainya. Yang kita pakai adalah AutoCAD profesional secara umum, kemudian bisa juga menggunakan AutoCAD Engineering. Untuk versinya, versi berapapun kalian bisa pakai, insya Allah semuanya prinsipnya adalah sama. Jadi bagi yang laptopnya misalkan mempunyai spek yang masih rendah, kalian bisa mencari versi yang di bawah 2000, di bawah 2007 maksudnya ya. Jadi kalian bisa yang 2004 bisa, 2006 bisa, 2008, 2010 silakan. Tapi kalau kalian laptopnya speknya sudah tinggi ya, nggak ada salahnya kalau kalian menggunakan versi yang lebih tinggi asal laptopnya mampu. Sebelum kita menggambar, maka terlebih dahulu kita setting dulu untuk permulaannya. Di sini kalau kita tadi sudah mengklik ikon ini AutoCAD yang ada pada desktop kalian, maka selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Ini adalah tampilan yang ada pada jendela awal. Di sini untuk pertama kali di sini ada Start Drawing. Terlebih dahulu kita akan pilih template-nya. Di sini ada tanda panah ini. Kemudian pilih AutoCAD ISO DWT. Maksudnya kalau AutoCAD ISO itu berarti untuk ISO itu adalah ukurannya adalah metrik ya. Kalau kalian misalkan arsitek bisa pilih arsitektur metrik. Kalau arsitektur imperial itu berarti untuk yang satuannya adalah inci. Kita pilih AutoCAD ISO DWT. Tampilannya berubah seperti ini. Ini adalah interface untuk AutoCAD. Kebetulan AutoCAD yang saya pakai adalah AutoCAD versi 2015. Nah, sekarang terlebih dahulu kita setting. Untuk setting awal sebelum kita bekerja, yang pertama kita ketikkan OP, shortcutnya adalah OP. OP itu adalah option, kemudian enter. Atau kita ke view, kemudian di sini ada interface, di pojoknya sini kita klik OP itu adalah option. Nah, sekarang di sini kita akan rubah, kita akan setting ya. Pertama adalah display. Display ini yang kita rubah adalah color atau warna. Klik color. Kemudian 2D model space. Kita pakai yang 2D dulu. Di sini untuk uniform background, untuk backgroundnya. Background ini kebetulan yang punya saya adalah hitam. Mungkin ada yang putih, mau diganti apa silakan. Di sini ada black, diganti misalkan ganti yellow atau kuning. Nah, maka tampilan ini nanti akan kuning, tapi yang saya pakai bukan kuning tapi
pengennya adalah black biar semuanya bisa kelihatan, nggak mencolok di mata ya. Kemudian yang kedua adalah crosshair, itu adalah ini bisa kalian rubah warnanya, misalkan jadi kuning, tapi saya gunakan yang merah. Oke, apply and close. Berikutnya adalah open and save. Jadi nanti kalau kalian sebelum menggunakan gambar, kalian mungkin dari sekian banyak satu kelas versinya bermacam-macam, jadi biar bisa dibuka dalam satu tempat atau dibuka dalam versi apa saja, maka kita pilih versi yang rendah, jangan versi yang tinggi. Kita pilih versi 2007, boleh 2004, boleh 2000, tapi kayaknya yang menggunakan 2004 sama 2000 kayaknya nggak ada ya. Kita pilih AutoCAD 2007. Kemudian plot and publish. Di sini kalian mau di outputnya nanti printernya apa, kalian bisa milih di sini. Kalau enggak, kita pilih DWG to PDF. Berikutnya sistem ini adalah support kita terhadap VGA, ini graphic performance. Contohnya ini adalah VGA yang ada di komputer saya. Oke. Ini nggak perlu di setting. User preference, kita atur ini, jangan sampai kita menggunakan ukuran inci atau yard atau dan sebagainya. Kita atur di sini adalah milimeter. Kemudian ini juga milimeter. Jadi semua satuan kita nanti adalah satuannya milimeter. Kemudian drafting, ini adalah untuk crossnya tadi yang saya kasih warna merah tadi. Kemudian ini untuk snapnya, mau diperbesar atau diperkecil dari sini. Crossnya nanti mau besar atau kecil dari sini kita atur. 3D modeling tidak perlu selection, tidak perlu ada yang di setting di sini. Oke, sekarang oke. Nah, setting 1 sudah. Sekarang setting yang kedua adalah draft setting. Kita panggil shortcut DS untuk drafting. Jadi kita ketikkan DS, enter. Nah, yang pertama yang harus kita itu adalah atur adalah snap and grip. Snap and grip, snap itu adalah tanda-tandanya itu nanti dalam penggambarannya. Kemudian di sini ada grid itu adalah kotak-kotaknya di sini. Atau kalau kalian ada buku milimeter itu gridnya berapa, bisa kita tulis 10 untuk jarak gridnya, kotaknya. Kemudian polar and tracking ini saya pakai 30, maksudnya kalau misalkan kita mau membuat sudut, dia pas 30 dikasih tanda, 30 kasih tanda, 30 kasih tanda, seperti itu. Kemudian objek snap ini dinyalakan semua aja, select all. 3D objek snap nyalakan semua. Dynamic input ini enable-nya dimatikan aja. Boleh dinyalakan, boleh juga dimatikan, nggak pengaruh. Ini adalah informasi pada layar kalian. Tapi kalau laptopnya spesifikasinya masih rendah, lebih baik ini dimatikan, karena kalau banyak informasi nanti laptopnya akan nge-lag ya, laptopnya akan lemot. Berikutnya quick properties, select cycling, nggak perlu ada yang diatur lagi. Berikutnya adalah oke, demikian tadi untuk